Stand Up Tirta, BSC baru Serang. Oh, Ini pembahasan lama pun menurut gua masih bisa lucu kalau tekniknya fresh. iya. Oh, Jadi di antara mereka itu berdua itu merasa dua-duanya paling lucu di antara satu sama lain. wah, ada kisah menarik ya. Baru di sini. Jadi tugas dan kewajiban ketua Stand Up Serang adalah Woi, ngapain bersihin aja? Si profesi. Oke. Kita sekarang sama Umin di profesi ya, Min. Profesi. Oh, iya. Akhirnya diundang juga kok ya. Iya. Udah lama vakum soalnya. Oh, dalam vakum berapa lama? Aduh, enggak. Udah setahun. Emang dari berapa lama nih podcast ini? Terakhir itu tahun lalu gua ngetek. Tahun lalu. Desember. Ini nggak bisa gue yang nanya-nanya nih. Iya, lo ngapain nanya? Iya, maaf. Jadi gua kalau di profesi ini, Min, yang sebelum-sebelumnya ya, gua emang Ngapain lagi? gua ragu tuh kalau mau ini. Kenapa anjing? Agak-agak insecure. Boleh kan ngomong anjing di. Boleh. Iya. Kan gua mah nggak ngedit. Ini gua yang edit sendiri. Gua yang edit sendiri kayak Oh, gitu-gitu nggak gua sensor. Oh iya. Maksudnya ya udah kalau misalkan kena ya kena aja. Iya. Iya kan? Iya, bener. Nggak mau net. Dipanggil aja ya. Iya, kapan? Nyebut lu. Gue pernah gini, kayak gue lagi naik motor nih. Terus ada boncengan. Yang belakang nggak pakai helm. Takut kan? Wih, ditilang. Ya udah. Yang salah kan yang nggak pakai helm kan. Tapi kan motor lu yang kena. Enggak, yang salah kan dia. Ya lo gue taruh, gue cabut. Kan dia bikin salah kan gitu. Iya. Cerdas juga lo ya. Gue baru tahu sisi cerdas lo ini loh. Paling ngebahas. Nah, Imin. Jadi kan gue kenal lu baru lah ya. Baru banget. Gara-gara podcast sebelah. Nih. Podcast yang channel sebelah lah. Channel sebelah. Channel sebelah. Tapi ini nih gue pengen ngedalemin, pengen tahu lah gitu. Lo tuh siapa gitu. Lo kayak gimana? Oh iya. Profesi lo lah. Profesi yang kegiatan yang produktif gitu, yang akhirnya menghasilkan sesuatu gitu. Yang menghasilkan sesuatu dan gue seneng apa enggak? Nggak perlu Gue seneng. Nggak perlu yang lo senang. Nanti itu pertanyaannya lain lagi. Oh, lain lagi. Jadi ini sekarang sampai akhirnya lo sampai di titik yang sekarang dan lo produktif di titik itu gitu. Nah, jadi dari ini dulu deh. Dari apa? Lo SMA di mana sih? SMA gue di STM. Ada dua sebenarnya gue. STM tuh pertama Papua. Lo? Iya, ini serius di Papua gua. Iya. Kelas 1 di Papua gua. Kenapa lo ketawa? Emang iya? Iya, tanya kok dong. Iya. Di Papua gua. Kelas di Papua gua balik ke Serang. Ngapain ke Papua? Dulu bokap gua ada usaha di sana di Papua, di Nabire. Ini yang lo nggak tahu kan? Karena profesi ini emang Profesi ini, ngebuka iya, semua. iya. Terus lo ngapain nggak awal mula lo bisa ke Papua dah? Ngikut bokap lo aja? Ngikut bokap gua aja, usaha. Dia buka usaha di sana. Umur? Gua kelas 2 SMP. 2 SMP? Nah, MTS waktu itu MTS. Gua 2 MTS pindah ke Papua, 3 tahun ya kelas 1, kelas 2 pindah ke sini gua. Pindah ke Serang. Kelas 1 apa? SMA? STM? Kelas 1 STM. Pindah ke Serang? Pindah ke Serang. Jadi masuk sini kelas 2. Oh. Iya. Di sana STM juga? Di sana STM juga, SMK Negeri 1 Nabire. Oh. Pindah ke Serang, gua SMK Negeri 2 Kota Serang. Anjir, iya. Iya. Jualan apa? Jualan ini air galon. Oh, tapi bukan PT gitu? Bukan. Dasarnya jauh juga bokap lu ya? Bokap lu orang mana? Kalimantan? Bokap gua Kalimantan, Singkawang. Kenapa? Gua baru tahu. Nggak dia bisa dipercaya ya? Enggak, gue percaya. Oh, percaya. Mau nggak mau kan. Suka tidak suka ya? Iya, lu ngomongnya gitu ya gue percaya. Iya. Terus akhirnya pindah ke Serang. STM mana? SMK Negeri 2 Serang. Kenapa? Iya, bagus itu. Bagus dong, sebelah Semea. Gue juga lu di situ. Serius. Iya. Kan udah pernah cerita perasaan gue. Iya. Lu tau nggak? Kayaknya Lupa sih, ya? kayaknya. Lu angkatan berapa? Gua masuk 2000. Lulus? Gua lulus 2014. Lulus lu? 2012 gue. Oh, berarti lu kelas 3, gua kelas 1. Iya, lu jurusan apa? Gua ini, apa tuh? Kendaraan mobil. Oh, otomotif. Otomotif mobil ya. Kenapa tuh? Matiin ya? Iya. AC. Lu otomotif. Otomotif lu apa? Mesin gua, pemesinan. Oh, mesin. Iya, Ya. ada gambar mesin, ada pemesinan. Oh, permesinan berarti, bukan gambar ya? Bukan. Nah, terus lu STM di situ lulus terus
Kuliah. Lulus gua gap year 1 tahun. Gap year. Apa gap year? Nggak kuliah dulu, jadi gap Apa? gitu loh. Gap Jadi year. iya gap year. Year kan? Iya. Iya. Setahun. Gua kerja di Cikarang. Terus gua jadi penyiar di Cilegon. Baru akhirnya kuliah. Gimana sih? Ntar, aduh gue mau kesini sih. Lo Gue lulus sekolah. Nggak langsung kuliah. Nggak langsung kuliah. Iya, setahun tuh. Setahun itu ngapain? Pertama gua kerja di Cikarang. Nah, habis itu gue pindah ke Cilegon siaran. Kerja di Cikarang berapa lama? Kayaknya sih nggak lama, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah, terus resign. Terus resign. Habis itu udah gue stand up aja, stand up. Udah gitu gue siaran. Nah, berarti lo abis dari Cikarang tuh lo masuk komunitas stand up? Gue tuh dari STM masuk komunitas stand up siaran itu. Udah masuk? Udah masuk gue dari STM. Terus vakum selama lo di Cikarang? Nggak vakum sih, di sana gue beberapa kali open mic lah. Oh, di Cikarang ya? Di Cikarang. Oh, lo stand up Indo Serang? Stand up Indo Serang gua. Dari Dulu tuh masih stand up Indo BSC, stand up BSC. Oh iya gue tahu. BSC, tahu. Pernah dengar cerita itu ya? Banten Serang Cilegon Iya, ya kalau nggak salah. Banten Serang Yang Cilegon. naik ke Suci kan kalau nggak salah nama itu. Ada satu orang. Nama itu maksudnya nama BSC itu kan Iya, masuk naik di ke Suci, kan? iya. Lo familiar ya? Pernah ada cerita? Enggak, gue tahu aja. Gue tuh ngikutin banget tau stand up Indo. Ama sebelum BSC apa? Di BSC doang gitu. Untirta dulu, stand up Untirta, BSC baru Serang. Oh, tapi lo founder bukan? Bukan. Foundernya dari tahun berapa berarti? Foundernya itu 2011. Oh, Iya, stand up Untirta, foundernya habis itu jadi BSC. Oh, berarti lo tuh stand up dari STM. nama BSC. Udah nama BSC. Iya. Terus lo stand up Cikarang 3 bulan, terus lo stand up sambil siaran. Gua nggak stand up Cikarang, cuma open mic-nya di sana. Gini, lo kan di Cikarang. Iya. Lo di Cikarang ya lo gawe. Iya. Lo gawe terus resign, lo stand up di Serang. Aktif lah, lumayan aktif lah ya. Sambil siaran. Sambil siaran Siaran di Pas FM. Oh, kenapa nggak eksternal? Ya kan rezekinya di situ Oh, gua iya. di Pas FM. Iya, biasanya kan di eksternal. Enggak, gua nggak di situ. Oh. Terus sampai setahun tuh. Siarannya sampai setahun juga. Siarannya ada kayaknya setahun gua ya. Atau mungkin sekitar ya 8 bulan gitulah. Habis itu gua kuliah. Habis itu makanya gua resign. Karena kuliah. Kan gua ngerasa Resign apa? Resign? resign siaran. Oh. Di pas itu. Karena gua ngerasa semester 1 tuh banyak banget tugasnya. Iya. Terus juga padet kan waktu itu kuliahnya tuh. Jadi gua ngerasa nggak kepegang. Udahlah gua resign. Kuliah di Unsera. Unsera. Jurusan Jurusan ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Berarti kuliahnya angkatan berapa? 16 berarti. 15. Kan 14 gua lulus. Oh iya kan Gap year cuti setahun, setahunnya berarti 15. Oh iya. Lo kok bisa 16? Gap year 2 tahun dong gua. Kira gua kan cuti setahun tuh 15 hilangin. Kirain. Ngitungnya salah. Ya. Terus lu kuliah di Unsera tuh. 2015, angkatan 2015. Terus lu ngapain lagi? Apa kuliah aja fokus? Kuliah aja fokus gua. Tapi stand up nggak lanjut? stand up masih. Sampai semester 5 gue cuti. Cuti stand up? Melahirkan. Cuti stand up? Cuti kuliah lah. Oh, ngapain kuliah cuti? Melahirkan. Lu? Iya. Wih, lu punya istri? Gue yang melahirkan. Enggak. Oh ini nggak kayak di toko kosong gitu ya? Enggak ya? Nggak bakal ada efek apapun. Udah polos aja kayak Ada gini. nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Males ini mah editornya. Males ya. Siapa sih editornya? Gua. Terus Cuti kuliah gue siaran di Harmoni FM. cuti buat siaran. Cuti sebenarnya sih karena nggak punya duit. Terus gue cari kerja. Gitu. Akhirnya di Harmoni FM. Emang lu kuliah biaya sendiri? Ya enggak sih. Terus lu nggak punya duit? Ya akhirnya kan yang ngasih gue duit lagi nggak punya duit gitu aja sih kesimpulannya. Gimana sih lu? Kan boleh ngomong dong, masa gue yang ini. Oh, iya. Berarti orang tua lagi kolaps lah ya? Ya lagi nggak punya duit deh. Akhirnya gue disuruh cari kerja dulu. Oh, lu nyari kerja dulu? Kerjalah gue di Harmoni FM.
Berapa gajinya berapa sih di penyiar tuh? Penyiar. Waktu itu? Waktu itu ya, gua itu di 8.000 sejam. Tangan 8 juta. 8.000. 8.000 rupiah dong. Iya. Anjing 8.000. Sehari 8 juta berapa sejam. jam lo? 3 sampai 4 jam. 4 jam udah cuma maksimal, berarti gua itu 32. Pembayarannya cash? Maksudnya per hari Enggak, apa? di ini per bulan. Akumulasi dulu. Akumulasi. Cuma kan waktu itu gue juga jadi produksi. Produksi Gue apa? ngedit jingle gitu, produksian radio. Oh, tapi ngetek recording gitu nggak? Iya, recording juga gue. Iya. Iya. Recording ini maksudnya musik. Oh enggak, musik Enggak, enggak. Produksi radio aja. Jadi bikin iklan, bikin tune, bikin jingle. Gitu nggak perlu pancen kan? Nggak perlu ada lagi kan? Nggak perlu kan? Nggak butuh lucu di sini. Oh iya, oke. Nggak lagi stand up. Oke, ngobrol aja ya. Iya, ngobrol aja. Berarti lu bisa tuh produksi itu semua? Dulu Sekarang udah nggak bisa? bisa. Lah, gimana? Tapi berarti lu kerja itu produksi itu segala macam dapat uang lagi lah ya? Iya, dapat uang lagi. Total tuh gue waktu itu kayaknya 3.000 nyampe deh gue Per bulan? sebulan. Dari produksi doang? Dari produksi sama siaran totalnya. Oh, lumayan ya Nyampe. waktu itu loh. Lumayan waktu itu. UMR juga masih 2. Mana ada? Anjir, enggak lah. Iya, 3 sih Katanya nggak perlu ada punchline. Enggak, emang gue punchline. Oh enggak ya. Gue lucu tau dari lahir. Nah, terus lu stand up lanjut masih? Masih gue terus stand up itu. Stand up itu tiap malam minggu gitu ya? Iya. Malam minggu open mic. Cuma gue emang kayaknya gue waktu selesai gue siaran, selesai gue gawe di radio, itu kan gue mulai masuk kuliah lagi tuh. Nah di situ kayaknya gue udah mulai jarang datang stand up, datang open mic jarang. Itu karena gue sibuk di kampus waktu itu. Tapi nggak masalah di stand up di komunitasnya. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena kan komunitas stand up Serang itu adalah ya kan namanya komunitas lah, orang kalau lagi ada hobi di situ ya gabung gitu. Berarti nggak wajib. Nggak wajib, nggak ada ADART di situ mah. Oh iya. Nggak Bukan ada. organisasi ya? Bukan organisasi. Tapi ada struktural. Ada. Tujuannya supaya berjalan aja stand up Serangnya. Supaya nggak bubar lah. Jadi tugas dan kewajiban ketua stand up Serang adalah menjaga stand up Serang nggak bubar. Iya. Iya. Tapi itu stand up Serang itu dinaungin sama stand up Indo. Ada stand up Indo. Oh, berarti komunikasi ke sana lancar lah ya? Lancar. Waktu lu itu ketuanya siapa? Waktu gua awe, presidennya awe. Enggak, ketua stand up Serang? Ya gua lah. Oh iya? Iya. Berapa lama? Gua Ya gua lah. 2 tahun kayaknya ada gua. 2 tahun? 2 tahun. Harusnya masa jabatan berapa lama? Nggak ada sih, nggak ada. Kan gua bilang tadi nggak ada ADRT. Ah, Jadi mau setahun, mau 6 bulan, ada tuh yang 6 bulan waktu itu. siapa? Ada. Siapa? Ya, apa-apa ngomongin aja. Waktu itu aja ada yang ngomong apa dia keluar dari Ya stand up. itu yang ngomong. Oh itu dia, Iya. dia pernah jadi ketua. Dia pernah jadi ketua. Oh si Bambi ya. Si Bambi pernah jadi Oh, ketua. Bambi pernah jadi ketua tahun. Dia setelah gua, seinget gua. Setelah gua Pandu, setelah Pandu yang sekarang Ridwan. Setelah lo Bambi, setelah Bambi Pandu, Pandu. habis itu Ridwan. Ridwan. Nah Bambi ini 6 bulan doang jadi ketua. Intinya nggak nyampe setahun dah seinget gua. Nah, Nggak tahu dia 9 bulan atau berapa. kenapa dia keluar? Keluarnya sih karena waktu itu dia sibuk di Jakarta, setahu gua ya. Cuma di belakangnya gua nggak tahu deh. Tapi kalau lo berhenti berarti kan bukan karena waktu habis, karena lo pengen mundur kan berarti? Betul. Kenapa lo pengen mundur? Karena gua ngerasa waktu itu apa namanya, regenerasinya udah cukup. Jadi udah ada yang bisa ngelanjutin. udah mulai rame gitu. Udah mulai rame. Jadi ya udah deh gua ngerasa kayaknya udah bisa diganti nih gitu, ganti. Gitu. Mungkin Bambi juga waktu itu udah rame nih 6 bulan doang misal. Mungkin. Iya. Terus lo udah di mana? Udah cuti tuh. Cuti berapa lama? Setahun. Kuliah. Terus lanjut kuliah lagi. Lanjut kuliah lagi. Nah, Gue lupa deh, gue tuh cuti setahun apa 2 semester gitu. Dia langsung lirik aja. 2 semester kan 1 tahun. Oh iya, dulu lupa. Anak stand up lucu. Oh, kan? iya. Tertuntut harus ada punchline. Iya, dan mungkin. harus minta rokok. Iya, mah. Rokok bareng itu. Oh, rokok. Kan tadi patungan. Rokok kita ya? Iya. Iya. Terus? Nah, terus lu ngelanjutin semester 6 berarti ya? Kan Iya, semester semester 5 6. cuti kan? Enggak, Ge. Semester
gue tuh semester 5 tuh cuti, tapi belum masuk ke semester 5. Oh, berarti jadi kan gue masuk ke semester 5. 5 lagi. Ganjil kan hitungannya. Selama cuti bayar, men? Cuti, ada biaya cuti. Seingat gue waktu itu ya, waktu gue itu 100 sampai 200 gitu per semester. Jadi 2 semester ya 200 sampai 400. Oh, Unsera ya? Unsera emang cerita gimana? Nggak tahu, gue nggak pernah cuti. Oh, nggak pernah cuti ya? Nggak pernah. Teman-teman lo cuti nggak ada yang cerita? Enggak, gue agak introvert kalau di kampus. Ah, tadi lu kenal temen lo itu? Iya kan kenal dikit. Oh, dikit. Iya, gue nggak banyak tahu. Gue tuh introvert banget, pendiam. Terus lo apa namanya? Apa sudah masuk di semester 5? Hah? Kuliah aja nggak sambil kerja lagi? Semester 5. Kenapa gue akhirnya jarang kedatang stand up dan gue nggak kerja? Karena waktu itu gue ada kewajiban di kampus. Gue ngejabat kan. Wapres gue. Presma. Wapres? Wapres mah. Iya, wapres mah. Wakil kan, Iya, mahasiswa wakil. kan? Wakil. Dapat Jadi, duit? Ntar lu. Oh, Jadi iya. waktu gue lulus itu, waktu gue selesai dari radio, gue masuk kuliah tuh pas pencalonan. Pas pencalonan gue langsung nyalonin. Seingat gue ya waktu itu ya. Jadi gue. Tapi itu Presma itu dipilih pas lagi angkatan lu berarti. Kan dia mainnya angkatan kan? Pas lagi angkatan 2015 harus ngejabat. Kalau gue mah sebenarnya nyalonin aja. Walau angkatan berapapun. Mau, tapi ada minimal semester minimal semester 7 waktu itu ya. Lalu semester 5. Tapi kan gue secara angkatan semester 7. Betul. Ya sekarang gini, orang yang semester 7 ada nggak yang ngambil semester 3? Ada dong. Gue kebetulan ngambil semester 5, tapi semua MK. Ngerti nggak? Oh SKS-nya 24. SKS-nya 24. Oh, Jadi gue padahal- semester 7 cuma ngambil semester 5. Kebetulan semua MK. Dan gue kan retorika gue kan? Iya. Apa sih retorika? Ya sini berbicara lah. Oh. Gak usah bahas panjang nanti ya. Enggak, gue emang sepengen tahu itu. Gue nggak tahu. Masa gue browsing orang-orang yang ngomong, ya kan? Nah terus lu jadi wapresma nih, lu nggak kerja berarti? Nggak kerja. Ya kan karena ada tanggung jawab itu kan. Terus lu dapat duit dari wapresma? Nggak dari orang tua aja. Oh orang tua udah mulai stabil. Udah mulai keuangannya. stabil, mulai biayain. Ya biayain kuliah sama makan aja. Gitu. Rokok juga. Gue nggak ngerokok waktu itu coy. Wah ada kisah menarik ya. Baru di sini lo cerita gitu kan? Biasanya gitu kan. Gitu ya. Di informasi itu selalu ada cerita yang baru gitu ya. Iya. Tapi kalau anak kampus gue juga pada tahu, justru pada kaget gue ngerokok itu sebenarnya mah. Oh, lu ngerokok kapan? Ngerokok itu gue sebelum gue lulus. Berarti 2000. Pas skripsian ya? Pas skripsian ya. Udah pandemi coy. Beres pandemi kayaknya 2021-an deh. Lu skripsi kapan? Gua tuh sidang akhir di 2021 September. 21 September. 2021 September sudah di Desember. 2021 juga. Anjir. Iya. Kena Dekat anjir. banget. Lu penelitian berapa lama? Sidang akhir. Heeh. Sama wisuda ya penelitian masa sebelumnya lah, sebelum September lah. Iya, kirain lu ngambil kan SKS-nya diambil nih yang Udah skripsi. beres lah, mata kuliah udah beres semua. Kan gue tuh masuk lagi akhirnya 2019. Ya kan mata kuliah tuh 19, 20. Udah selesai. Ya kan, di 21 gue skripsian. Jadi sebenarnya gue kalau misalnya nggak cuti ya, 5 tahun gue selesai. Pinter gue ini mas sebenarnya. Kalau nggak cuti 5 tahun. Iya, Kan kalau- harusnya 4 tahun. Ya karena gue cuti jadi 6 tahun, ngerti gak sih? Ya kalau lo pinter ya harusnya tetap 4 tahun. Kuliah wajar itu 4 tahun kan? Kenapa kalau nggak cuti gue pinter 5 tahun? Iya deh, Iya dong. Cum laude lagi. Cum laude nggak lo? Enggak. Nggak butuh lah ya. Iya, nggak. Nah, tapi lo setelah... Butuh sih, Mas. Butuh? Buat apa? Butuh sih. Buat apa? Buat sombong. Kan gue butuh nyombong ke lu kan. Coba kalau gue kumlot kan gue bisa sombong. Tapi gue kumlot. IPK lo berapa emang? 365. Wih, gede lah. Hah? Gede bagi anak teknik. Di anak teknik tuh Ya kan gue ilkom coy. ya kecil sih. Nah, Apa kalau teknik itu paling gede berapa? 4.
Iya dong, paling gede 4. Ada temen gua. Iya. Berarti 365 kecil kan? Enggak lah, biasanya tuh dulu itu 2,75 itu minimal standar. Sampai akhirnya beberapa perusahaan itu Menaikkan standar. iya, standarnya dinaikin jadi minimal 3. Ada. Nah, terus lu lulus nih. Udah lulus kan? Lulus, selesai. Udah selesai. Terus ngejabat selesai, kuliah selesai. berarti ngejabatnya sesuai sama lu lulus? Iya. Gue itu nunggu lulus tuh nunggu selesai jabatan. Wih, ada. Bisa dibilang gitu gue itu. Tapi kayaknya nggak percaya banget enggak, sih. bukan nggak percaya, gue nggak ngerti Wapresma itu berapa lama masa jabatannya. Oh, jadi gue itu waktu itu karena pandemi. Jadi gue nggak lengser-lengser tuh bro. Oh, harusnya setahun. Harusnya setahun masa jabatan itu. Cuma karena waktu itu pandemi, pemiranya nggak jalan-jalan, jadi mau nggak mau lanjut gue. Iya. Terus akhirnya sampai lulus kuliah. Lulus beres, kuliah, beres. jabatan beres. Lepas semua. Tapi stand up tuh masih tetap jalan Stand up ya? masih, karena stand up tuh hobi. Iya, betul. Keren. Semua hal yang gue jalanin hobi itu biasanya lama. Sama kayak podcast sebelah lah. Itu kalau guanya sih bakal lama, nggak tahu partnernya ya. Iya, si Yopi ya. Asgori. Terus lo lulus berarti tahun 2022. 21 dong, Desember. Itu lo tahu. Iya, kan Ngetes ini, gua ya? Bukan, gue nyari validasi. Oh, nyari validasi. Keren ya? Iya, Bahasanya, keren banget bahasa loh. inilah. Keren banget. Terus lu langsung kerja di... Ini sayang banget gak ada pianonya ya. Iya, biasanya ada teman gua. Si Edwin Jogo dia main. Edwin? Ada. Oh, yang itu ya? Yang... Nah, itulah. Iya. Apa? Gue kalau karena di podcast lu dan lu ngomong ini, gue bisa nahan tenang aja. Iya dong, kan bukan gua yang ditanya. Iya, Ya benar. kan? Oke, sip. Enak jadi host tuh. Iya, benar. Tinggal nanya. Nanya. Jadi tahu. Nggak ditahu. Lu lulus kuliah, terus langsung kerja di apa? Di salah satu... Nganggur dulu apa langsung kerja? Oh, gue 5 bulan nganggur. Sebentar ya itu ya, nggak lama ya? Lama, Kok gue ngerasanya lama tau? Harusnya sih itu lama. Harusnya lama ya? Biasanya orang-orang itu sebelum sidang ya, setahu gue ya, teman-teman gue lah beberapa sebelum sidang tuh dia udah apply kemana-mana gitu. Soalnya ada beberapa perusahaan emang yang nerima juga. Fresh graduate? Bukan, jadi dia nerima belum sarjana, tapi masih on progress skripsi gitu. Jadi nanti dia lulus di perusahaan itu gitu. Oh, mungkin Termasuk karena... gua sih waktu itu gua gitu. Lu udah masuk di situ tuh? Gua belum wisuda, tapi udah sidang, belum Udah masuk di wisuda. situ? Udah masuk kerja. Gua itu Kerja soalnya sebelum gua lulus, gua tuh udah kerja, Mas. Di? Iya, gua tadi nggak cerita ya, lupa ya. Enggak, yang di ini penyiar. Bukan. Di salah satu kafe di Kota Cilegon. Loh. Lu nggak tahu ya? Tadi lu nggak ngomong. Iya, gua lupa karena kan itu tuh akhir-akhir. Oh. Jadi akhir-akhir gua mau lengser, gua mau lulus tuh gua cari kerja dulu di situ tuh. Gua dapat kerja, sempet di Cikarang lagi gua. Oh, kerja di Cikarang lagi? Sempet lagi balik enggak, awalnya Tangerang dilempar ke Cikarang. Udah gitu gua resign, gawe di kafe Gue? di kafe gue. Iya benar. Di Cilegon. Iya. Lu tau kafe gue ya? Tahu lah. Tapi lu nggak tau gue pernah di situ? Enggak tahu. Enggak peduli juga sih terus. Iya sih, nggak perlu dipeduliin sih. Habis itu gue resign. Dari situ gue beresin skripsi tuh. Beresin skripsi, udah skripsi selesai, gawe lagi gue di salah satu kafe di Cilegon. Tapi bukan di kafe gue. Tapi lu kerja di Cikarang itu setelah wisuda? Sebelum. Udah sidang? Sebelum. Why? Gue tuh gawe di salah satu kafe di Cilegon itu, yang kedua ya, bukan kafe gue ya. Gue nggak mau nyebut soalnya kalau ini. Cikarang. Yang Cikarang gue belum sidang. Masih ngejabat gue itu. Wapres mah. Masih wapres mah. Nggak lama sih di sana, cuma sekitar 2 bulan. Apa sih pabrik apa sih di Cikarang tuh? Pabrik kardus. Oh, Iya. lu sebagai? Jadi kardus. harus. Iya. Harus Lu ada mancing lucu. mulu soalnya. Kan kepo. Iya. Apa sebagai apa? Operator atau bagian kalau teknik kan biasanya gitu kan alurnya. Paling kalau nggak operator, Gua gimana jelasin supervisor ya? produksi. Kayak Karena gue KKN di sana, Mas. apakah kan kotoran nekat? Nggak nepotisme sih. Apa nepotisme? Enggak.
Kenapa lo kan? Ada hubungan darah gue sama atasannya. Iya betul. Iya. Jadi apa? Lu jadi Nah, manajer. akhirnya gue itu kemana aja? Ngerti nggak? Gue ke produksi iya. Oh, helper Gue lo. ke desain iya. Helper berarti. Bikin sampel iya nggak helper. Betul. Iya kan lu cuma nolong-nolong orang yang kekurangan di situ. Apa ini outsourcing? Jadi gini ceritanya mas. Gue ceritain kayak detail kali ya. Iya. Iya dong. Gue gawe di situ itu waktu itu disuruh mempelajari sebenarnya. Bagaimana sih prosesnya? Tapi digaji. Tapi digaji. Ah. Gitu. Masih ada nggak orang dalam? Dan di bawah UMR. Hah? Di bawah UMR. Oh, nggak jadi berarti. Nggak jadi ya, Iya. jangan jadi. Iya. Terus di sono mas udah selesai. Apa ke kafe Balik ke kafe. Cilegon. Gawe di kafe yang enggak kafe gue dulu baru ke Cikarang. Nggak Oh. balik dari Cikarang baru ke salah satu kafe di kota Cilegon itu, tapi bukan kafe gue. Sebagai di kafe sebagai manajer. wow, manajer kafe nih. Gila lu. Keren ya bahasanya ya? Iya. Bahasanya keren. Iya. Padahal kerjanya manajer. Manage kan. Memanage, iya. Mengatur karyawan. Di kafe gue juga tuh lo jadi manajer. Kalau kafe gue enggak, Oh, jadi orang gudang gue. Waiters Gudang. Ngapain gudang? Ngurusin stok. Jadi stok Makanan. minuman, gitu. Gue yang ngurus. Gaji UMR? Gaji Enggak. nggak nyampe UMR. Iya, berarti emang kalau yang jadi manajer Kayaknya mah kalau dihitung-hitung nyampe itu. Maksudnya maksudnya gini. Jadi ada uang makan, ngerti gak sih lo? Iya. Yang lain-lain lah, iya. gitu. UMR-nya waktu itu 4, something. udah 4. 4. Oh. Iya. Ya kosan apa segala macam. Jadi manajer kafe ya? Jadi manajer kafe gua. Ganteng gua waktu itu mah. Wah, Sabtu Minggu libur tapi? Sabtu Minggu nggak libur lah namanya kafe. Libur, Libur gua hari seminggu Rabu. sekali? Iya. Bebas apa? Sebenarnya gua boleh milih. Cuma waktu itu gua kayaknya seringnya Rabu deh. Tapi yang ngatur jadwal juga lu kan? Yang ngatur jadwal gua, ngatur jadwal Karyawan kitchen. Kecuali owner yang nggak bisa diatur jadwal dia. Iya dong, lu yang diatur. Iya. Udah tuh, berarti lu di situ berapa lama? Yang terakhir kan udah dari kafe gue Gua terus lupa ke deh Cikarang terus ke kafe lagi. Yang terakhir itu kayaknya 3-4 bulan deh. Gua resign karena gua mau sidang. Oh. Gitu. Gua udahlah gua sidang akhir nih. Udah sidang akhir. Berarti 2021 itu. 2021 Iya. di Desember. Ya enggak Desember sih kayak November gitu lah. Gua udah persiapan sidang lah pokoknya karena kan gawe di F&B itu udah pasti hektik. Gue bisa bilang. Apa tuh hektik? Pasti sibuk lah. Aha. Karena banyak yang dipikirin F&B itu. Jadi gue waktu itu ya udah gue resign supaya kesibukan itu gue lepas dan gue bisa fokus untuk sidang skripsi. Yang sebenarnya nggak seserem itu sidang skripsi, bener nggak? Iya. Iya kan? Iya, Kayaknya orang-orang yang belum sidang tuh ngerasa, oh gimana gitu ya. Cuma dulu gue nanemin ke diri gue emang sidang itu emang nggak seribet itu. Nggak seserem itu ya. Iya, sampai kayak apa beberapa penelitian itu gue santai. Iya. Bisa gue tahu alurnya mau gimana gitu. Iya, Kalau di teknik ya, di teknik tuh skripsi gitu. Yang penting kan apa namanya? Lu ngelakuin penelitian terus didampingin sama landasan teorinya. Sesuai apa enggak kalau teknik gitu. Iya. Percobaannya. Sama semua gitu. Sama berarti kan. Sama. Nah, itu jadi nggak usah serem. Iya, kenapa ya orang-orang tuh kayak serem banget gitu, Iya. sidang tuh takut gitu. Mindset itu Oh, iya. mempengaruhi kehidupan kita lah. Woi, Gak boleh bersihin aja. Gue bersihin aja. Bangsa. Gak jadi gue bersihin. Disarik. Kakak gue lo mau marah-marah. Mau bersihin gue bersihin. sorry. Jadi nggak tahu kan. Ternyata itu ya caranya bikin gak jadi bersihin tuh gitu. Ditarik, dikagetin. Bangsat sih Min. Lucu tapi lo tuh Min. Kenapa lo nggak ini bikin show? Kenapa gue gak ikut stand up ya? Enggak. Lu percaya gak? Gue waktu itu waktu gue masih kejabat, kan ngumpul tuh, ya. Gue suka bercanda-bercanda. Terus ada, Pras lucu banget sih kenapa gak ikut komunitas stand up? Kan gue makin ketawa ya. Anjing. Kok lu dipanggil Pras? Ya kan Wapres, mah. Oh iya. Oh gitu ya? Lo mancing banget ya brengsek. Enggak, gue nggak tahu. Gue tuh orang yang apa-apa nggak tahu lah.
Serius. Nggak Makanya gue bikin podcast ini nih biar gitu, gue banyak tahu, banyak ketemu orang. Kadang-kadang kalau gue mau bersihin jangan ditanya. Kayaknya nggak enak. Itu nggak tahu juga, Min. Gue kira mau marah karena lagi ngebahas itu kan, wah gitu. Biasanya ada tuh yang mukul-mukul terus walk out kayaknya. Oh iya, yang Ada, matiin mic ada. Ada. Nggak usah jadi kayak podcast sebelah. Parah emang. Terus udah tuh lo akhirnya apa habis dari kafe, Nah. lo sidang, nganggur 5 bulan. Nganggur 5 bulan gua. Itu 5 bulan gua siaran iya, cari kerjaan. Oke, apa tadi? Tapi bagus ini 30 menit baru mati. Iya. Biasanya tuh waktu itu gua 10 menit doang. Berarti 6 kali dong lo. 6 kali gua kayak gitu. Sampai kan gua pernah ngundang siapa teman-teman gua tuh katanya. Jadi ngomongnya kepatah-patah. 10, berarti 6 kali dong lu. Karena kan Iya. gue lihat video lu kan sejam-sejam. Iya. Waktu Dosma gimana? Dosma berapa? Itu pakai HP kita mulai. Oh iya, gua masih pakai HP waktu itu. Gua pernah pakai HP. Saking gua pengen konten. Saking gua tuh kepo gitu sama kehidupan orang. Coba kalau nggak gini gitu, gimana gua cara pengen tahu lo lebih Iya sih, dalam? kalau nanya-nanya orang ngapain lu nanya gitu kan? Nah, kalau gini kan kerekam gitu kan Iya, jelas. benar-benar. Pencitraannya ada lah. Iya, jadi Gua cuma bilang, buat biar direkam. Kalau salah ngomong juga kan lo bisa langsung nuntut kan? Iya, enggak. Tapi kalau misalnya tadi gue mau bersihin ditahan itu kena hukum, lo bisa kena hukum lah itu. Enggak lah, kan yang penting sesama. Ntar gua dulu. Iya sih, sama ya. Apa coba? Apa coba? Udah bakar aja, gue nggak mau ngomong, gue garuk-garuk aja. Ajakin dong gue ke circle-circle lu dong, gue pengen kenal sama teman-teman lo. Oh iya boleh. Iya. Boleh. Setelah ketemu Dosma, gue pengen ketemu banyak. Iya lah, temen-temen gue tuh asik-asik. Iya. Soalnya yang nggak asik nggak gue temenin. Gitu iya. gue fair aja udah lah. Iya. Berarti gue asik dong, kan lu Asik lah. temenin, ya kan? Tuntutan sih. Enggak asik. Asik. Gue fair-fairan aja. Kalau di podcast lu pasti jujur dong. Hah? Kalau di podcast lu pasti jujur kan? Iya, cuma kan gue yang nanya kan. Iya. Iya, gue mau nanya Enggak. dulu, diem dulu, gue ada Iya, pertanyaan. enggak. Nanti. Lo terus 5 bulan, terus kerja di mana habis itu? Setelah itu di perusahaan asuransi perbankan. Oh, udah di situ. Berarti Langsung lo masuk di situ gua. habis lulus di situ sampai sekarang. Sampai Cikarang. Sampai sekarang. Asuransi. Asuransi. Perbankan ya. Asuransi itu susah loh. Apanya? Maksudnya nawar-nawarin ya? Susah sih sebenarnya. Orangnya susah gampang ya. Gue susah. Tapi lu bisa bertahan sampai 4 tahun ya? Karena ilmu komunikasi, bro. Karena ilmu komunikasi. Bacot lah ya. Bacot, bener. Tapi gue nggak tahu ya. Menurut gue itu tuh nih ya, gue nggak ngertinya nih. Ada beberapa anak ilmu komunikasi itu nggak pintar ngomong juga. Tapi ada yang di luar komunikasi ngomongnya pinter. Oh, iya paham. Itu kenapa ya, Pak? Bawaan, maksudnya karakter orang menurut gua ya. Kayaknya- Tapi kan harusnya orang yang masuk ilmu komunikasi yang tadinya nggak bisa ngomong bisa jadi ngomong dong. Jadi bisa ngomong dong, bisa jadi ngomong, jadi bisa ngomong. ya gini, Min. Ibaratnya gini, lu jangan ngarepin ikan buat bisa loncat. Ikan tuh tugasnya emang renang. Tapi kan gini, bro, kenapa akhirnya dibuat jurusan supaya orang tuh, oh gua nih ikan. Ngerti nggak? Iya. Oh gua masuk kelas yang untuk renang, ya kan? Untuk- Oh gua nih misalnya Ikan pengen belajar loncat, dia nggak bakal bisa iya, lu ajarin. artinya kan berarti dia salah jurusan dong. Betul, mungkin ke situ. Maksud lu berarti banyak orang yang salah jurusan. Bisa jadi. Oh, berarti gue tepat jurusan gue ya. Bukan passionnya. Berarti jurusan gue tepat ya. Harusnya tepat. Karena untuk bacot gue menurut gue lumayan lah. Tapi lu dari dulu jago bacot. Karena gini bro, ini cuma di sini doang. Wah sih. Parah nggak sih? Eksplisit ya? Di stand up gue juga pernah gue bahas sih. Tapi lucu dong. Kan stand up. Lucu ini mah enggak kan, ini cuma cerita aja. Iya. Jadi bokap gue tuh termasuk orang yang kalau gue nangis tuh nggak dikasih. Gue cuma nangis nih misalnya gue mau kotak pensil, itu nggak dikasih. Tapi gue harus kasih alasan kenapa gue butuh kotak pensil. Oh, parenting bokap lu begitu. Begitu. Jadi misalnya gue harus bilang nih, iya soalnya ini pulpen kalau misalnya nggak ada kotak pensil bocor dan ngerusak tas. Itu dari SD berarti? Dari SD gue. Anjir, lu tuh nggak TK? Nggak kan gue nanya. TK dong. Oh TK, berarti dari TK?
maksudnya gue mulai berpikir itu tuh SD. Oh, SD lu udah bisa mikir harus gitu? Bisa, iya, harus bisa begitu, karena bokap gue begitu tipikalnya. Tapi bokap lu suka yang ngajak ngobrol gitu nggak? Kayak bener-bener deep talk gitu? Itu udah gede. Maksudnya udah lulus SMA lah, baru tuh mulai. Kalau gue masih sekolah mah cuma sekedar, kalau gue minta tuh harus jelas dulu alasannya kenapa. Gue minta sepatu baru aja gitu. Minta sepatu bola lo gue gitu. Jadi harus bener-bener ada argumennya. Gue kayak ngajuin proposal aja. Gitu. Bagus sih, bagus. Parenting nanti bisa gue contoh gitu, itu bagus. Lo mau anak lo kayak gue? Enggak sih. Nah, makanya jangan. Nggak, maksudnya pola pikirnya gitu. Cara ngedidik anak tuh biar punya pola pikir yang bagus, ya bisa kayak gitu. Tapi tanpa lo ngomong gue ngerti sih. Iya sih lah, lo kan pinter banget. Enggak. Ya gue ngerasa dari dulu tuh, oh kenapa gue udah gedenya ngerti cara argumen, ngerti kasih ngobrol sama orang. Karena dari kecil gue dibuat begitu sama bokap gue. Tapi nggak ada pikiran buat apa? Karena lo bisa kritis lah ya dari kecil gitu, bisa mikir, bikin alasan, terus berargumen gitu, sampai akhirnya lo pernah nggak sih terkesan ngelunjak gitu sama orang? Sama orang. Sama orang, pasti lo kebawa keluar dong. Kayak lo nanya-nanya hal yang harusnya itu cukup privasi buat dia, terus wah lo nih nanya-nanya. Mungkin karena gue juga diajarin soal norma ya waktu bocah juga. Ngerti nggak sih soal tata krama gitu? Enggak, kayak misalkan nanya yang lo nggak tahu tapi menurut dia rahasia gitu. Kayak lo kalau nanya itu tuh kayak nggak sopan. Apa misalnya deh? Contoh apa, gaya favoritnya apa Pak gitu. Gaya favorit? Buat foto misalnya. Itu kan Itu mah sopan lah. oh, sopan. Kenapa nggak sopan? Ya takutnya bapak-bapak ini. Oke, kita langsung episode. Misalnya gue nanya agama. Ya Iya kan? kan? Sopan sih. Sopan? Menurut gua masih sopan, ya harusnya. udah. Berarti, kalau menurut gue ada beberapa orang yang kayaknya nganggap itu nggak sopan. Menurut gue. Tapi kan gue ngeliat orangnya dulu nih. Berarti lu udah bisa baca karakter Nah, orang itu dulu. dia. Dari kecil. Dari kecil. Gila lu men. Gila emang gue. Iya bagus. Vel. Bagus. Manggilnya Vel aja. Iya, terserah lah. Papa Marvel. Bagus berarti men, lu dari kecil. Cuman lah, ngomongin di stand up nih, berarti lu sampai sekarang masih suka stand up? Masih stand up gue. Nge-MC gue waktu itu nge-MC sama orang lucu banget. Iya. Iya. Yang podcast bareng gue. Wah. Di sebelah. Cangcuters ya, yang pasang cuters? Oh bukan dong. Enggak. Lu pernah MC di ini ya, acara yang Iya, Cangcuter. gestarnya Cangcuters. Cangcuter pernah. Terus, apa lagi? Ada nggak? Cangcuters. Enggak, yang lain ada nggak? Apa ya? MC acara yang cukup besar. Artis lah, gestarnya artis ternama di Gue Indonesia. lupa sih, tapi seinget gue tuh gue stand up. Itu sepanggung sama Fatin. Fatin Sidkia Lubis. Foyah gitu ya? Iya, Foya. Can Foya. Iya. Coba. Iya. Enggak, yang ini. Gue waktu itu kan Gue tuh lupa, tau gue nge-MC di mana aja lupa gue, Fel. Iya, nggak apa-apa. Udah cukup segitu aja, nggak sebanyak-banyak. Cuma gue tau lah, lo nge-MC gitu. Maksudnya udah pernah jadi MC profesional lah, katakan. Soalnya udah ada anggaran buat lo, kan gitu. Nggak usah gitu. Ngeliat. Tadi mau nanya apa tuh? Oh ini, apa? Oh iya, di waktu itu kan gue pernah podcast nih. Podcast. Sama anak stand up juga. Nah, Yang sama Bambi. ya kan anak stand up kan. Itu ada yang komen tuh. Komen. Apa? Gue tuh takut pas di gue nggak ada yang komen. Ya nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa ya. Nggak, sebenarnya gue nggak butuh. Kalau gue tuh cuma pure butuh nge-tag video, terus ada rekamannya, Iya. buat nanti kelak ditonton sama anak gua. Oh. Soalnya kan profesi, cara lu menggapai profesi lu sampai sekarang itu gimana? Jadi Marvel. Nah, Ya, nanti kalau misalnya bokap lo nggak ngasih apa-apa, berarti dia pengen lo berargumen. nah, Pengen lu tuh kritis. nah, jadi lebih simpel, nggak usah lanjut soalnya takut bahaya. Apa namanya? Jadi anak gua tuh udah bisa nilai gitu. Gue tinggal ngomong, ini nonton aja video-video papa. Tapi kan kita banyak ngomong kasar, coy. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Justru nanti anak gue tuh bisa milih mana yang perkataan baik sama mana yang nggak baik. Oh iya, ngomong anjing tuh nggak baik. Mana yang bisa diterima sama temennya, sama yang enggak. Oh gitu. iya. Terus yang tadi juga bisa baca karakter orang. Nggak semua orang bisa
mau bersin ditahan gitu nggak marah, cuma lu sih. Enggak juga sih kayaknya. Gue belum tentu marah loh selesai podcast, siapa tuh gue marah. Si Boy aja marah loh. Oh iya? Diem lu anjing gitu. Pas dia ngomong udah jadi batal katanya. Gagal dia bersin. Parah emang si Boy. Gitu, Min. Tadi gue nanya apa? Oh ya, yang ini ada yang komen Nah. di video itu tuh. Iya. Apa dia bilang? Oh dia sih bilangnya undang Nixonnya juga dong biar ada klarifikasi dari Oh, Nixon. lo mau nanya emang ada masalah apa? Betul, sebenarnya nih. Nah, ya, dari lo sisi kan, gua. ya dari sisi lo pasti mengamati lah Ya. isi-isi ini. Tapi kalau gue jawab jujur, lo percaya nggak? gue tuh nerima semua. Iya. Jadi gini. Harus menjadi wadah yang. Gue jawab aja ya. Iya. Dunia stand up itu namanya kita kan cari lucu. Sebenarnya cari lucu. Jadi di antara mereka itu berdua itu merasa dua-duanya paling lucu di antara satu sama lain. Siapa? Bambi sama Nixon? Bambi merasa paling lebih lucu daripada Nixon lebih lucu daripada Bambi. Ngerti nggak? Jadi setiap open mic tuh merasa bahwa gue lebih lucu daripada lu. Gue lebih lucu daripada lu. Gitu. Ngerti nggak maksud Oh, gua? gitu. Iya, jadi kayak bersaing terus tuh. Iya. Nah, bersaingnya mungkin mereka dibawanya ke hal yang jadinya nggak akur. Gitu. Menurut gua sih cara saingannya benar. Cuman dibawa jadi nggak akurnya itu yang salah. Tapi kok gitu sih? Maksudnya emang kalau lagi stand up terus gue harus lebih lucu dari lo nih? Wah, ada gitu, Bro. Harus lo gitu? Nggak harus, tapi ada. Gue kadang-kadang begitu kok. Tapi emang iya sih, maksudnya cukup nge-trigger kita buat jadi lebih baik kan? Iya, ada di sebelah. Sama lah kayak lu misalnya main bola nih. Lu merasa harus lebih jago dari teman lu kan? Ngerasa Iya, gitu iya. nggak lo? Enggak sih kalau gua. Kalau bola kan lebih ke tim. Lo Lebih posisinya kerjasama. sama nih, posisi sama misalnya. Karena kalau misalnya stand up kan ada, karena gua nggak lebih lucu. Iya, Iya. kita. Nggak apa-apa sih, ngomong. Tahu. Apa yang itu? Iya, bener. Enggak. Terus? Kan lo kan misalnya nih, lo posisi sama nih sama back misalnya. Terus karena kalau misalnya dia main, lo jadi di cadangan misalnya. Kan lo gimana caranya lebih jago daripada dia dong supaya lo yang main. Ya kan? Nah di stand up tuh kadang-kadang gitu untuk kayak biar gue dipanggil nih untuk job dan lain sebagainya. Oh, ke situ. Iya. Gitu. Jadi gue harus lebih lucu. Tapi Gitu. ngejatohin. Bukan ngejatohin, jatuhnya kayak saling ceng-cengan di stand up. Oh. Gitu. Tapi dibawa ke hati. Ada salah satu di bawah hati, gue nggak tahu yang mana. Karena yang gue tahu adalah akhirnya mereka nggak akur, itu doang yang gue tahu, cuma hasil akhirnya doang. Kenceng ya suara truk ya? Emang kedenger ya? Enggak ya? Iya, apalah kedenger juga kan namanya podcast santai. Podcast santai. Iya. Iya, Gini iya. dong, gue tuh pengen begini, pengen ngobrol gue tuh. Jadi, sebenarnya. jadi kurang lebih begitulah ya di dalam per stand upan Indo Serang nih ya, yang lo lihat gitu. Ya. Cukup apa ya? Cukup profesional lah menurut gue. Maksudnya cukup niat lah Cukup orang-orangnya. Karena kalau orang nggak niat nggak bakal sampai kayak Wah, gitu. dulu gila, Bro. Dulu tuh gila banget menurut gua. Persaingan tuh bener-bener nih, misalnya nih open mic hari ini nih. Gua lucu, tapi gua nggak bisa bertahan di lucu gua. Karena gua yakin minggu depan teman-teman gua bisa lebih lucu lagi. Oh, Jadi tiap minggu tuh terus cari materi gitu. iya, bagus sih menurut gua. Maksudnya berarti sekumpulan orang yang kumpul di komunitas itu orang-orang yang benar-benar niat untuk melucu. Nah, Walaupun ada ya apapun lah niat baik itu pasti ada negatifnya. karena sekarang gini, dulu ya, itu kan stand up nggak begitu meledak. Ya. Orang nggak tahu bahwa stand up itu akan jadi kayak sekarang. Orang-orang yang dulu-dulu kan nggak tahu, coy. Oh, bakal bisa nge-YouTube misalnya dan lain sebagainya. Nggak tahu kita tuh, nggak tahu industrinya akan sebesar ini. Jadi memang niat aja, niat untuk stand up untuk ngelucu, bukan untuk yang lain. Karena kan nggak tahu dulu tuh ada duitnya apa nggak tahu. Tapi lu kalau stand up ngincer cuan juga nggak? Gue pengen berkarya di stand up terus bisa menghidupi keluarga gua gitu. Gua dulu nggak, gua sekarang mungkin iya. Tuntutan keadaan Iya. maksudnya. Pengennya hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan, tapi dulu nggak, bener-bener nggak gua. Gua dulu tuh dia diundang stand up, nggak dibayar pun nggak apa-apa, dibayar ya syukur, nggak ya udah. Sekarang? Sekarang ya sebisa mungkin ada. Gitu. Budgetnya berapa sih kalau ngundang lo? Gua sekarang ya,
Nah ini masalahnya nih, gua sekarang meskipun gua udah ada tuntutan, tapi gua ngerasa kualitas gua menurun daripada dulu. Sehingga sebenarnya gua nggak semahal dulu aja. Oh. Gitu. Dulu berapa? Dulu mah gua seceng 2 juta nyampe. Oh. Dulu 93. Gila, gila. Parah. Tapi nyampe segitu bagus sih, keren sih. Cuma berarti sekarang slow lah ya, maksudnya. Slow. Cincai lah. Apalagi kalau sama Marvel mau gua Woi. gas aja. Yang penting nego langsung ke lu lah Nah, ya. gua langsung ke gua. Sesuaikan Kan gua sekarang nggak ada manajer. Oh, dulu ada? Dulu ada. Siapa manajernya? Ada Ivan dulu sempet. Ivan terus sempet Dinda. Oh. Iya. Cukup profesional lah. Iya Keren. lah, kita buat profesional. Gila, gila. Gila. Baru tahu gua. Meskipun jobnya juga nggak begitu banyak ya. Tapi waktu Ivan lumayan banyak gua jobnya. Waktu Ivan? Ivan, lu nggak tahu Ivan. Nggak tahu. nggak pokoknya Ivan itu. Tapi keren sih. Maksudnya, berarti Ivan yang nyariin acara-acaranya. Apa, dan dulu pede tampil Iya. di sana sini. Iya. Dan gila. Kan gue pernah stand up di acara teknik Tirta. Kan gue introvert di kampus, bro. Gue nggak ikut acara-acara kampus. Gue nggak tahu itu acara apa ya. Pokoknya gue ingetnya teknik Tirta aja. Ya, apa waktu itu perasaan kayak band-band juga kan suka ke situ tuh. 420 kalau nggak salah pernah kan? Nggak tahu deh gue lupa Apa? kalau band-bandnya gue. Tapi gue sering nonton Metalurgi kan gue sering nonton. Iya. Hah? Danila. Gue Metalurgi tuh gue sempet dulu. Amin paling serius apa? Siapa? Nadine Nadine Amiza. Amiza. Nah itu, maksudnya gua kan orang yang suka musik ya, suka nonton musik juga. Cuma ada itu gua kurang tidak menarik. Oh iya tidak menarik. Iya. Gue ikutin jokes lu aja. Cuma gini-gini Iya, aja. iya. Gitu. Oh. Ya, begitulah Min. Tapi Nah waktu gue stand up di Untirta itu sebenarnya titik balik sih menurut gue. titik balik. Titik balik saat itu gue sama almarhum Gebi. Waktu itu gestarnya Awe. Awe itu presiden stand up saat itu. Jadi di situ karena gue dulu tuh ngerasa udah lucu lah gue. Jadi gue tuh nggak segitu rajin cari materi. Sedangkan almarhum Gebi itu terus. Iya. Jadi lucunya konsisten. Nah gue waktu di situ ngebom. Ngerti ngebom kan? Iya. Ngerti ngebom ya? Pecah lah gitu ya. Justru ngebom itu nggak lucu. Oh, ngebom nggak lucu? Ngebom itu nggak lucu. Gue ngebom di Untirta teknik itu. Dan si Gebi pecah banget. Oh. Di situ tuh gue karirnya turun. Akhirnya almarhum Gebi itu masuk ke Suci. Oh, iya. Gitu, udah mulai dilirik TV tuh dia. Iya, TV semua begini nih. Waduh. Gitu. Ini nggak bakal di zoom, diedit gitu nggak bakal ya? Enggak bakal males. Ini pokoknya sambung upload. Iya. Ini mah sambung sekali doang kan 30 menit. Iya. Iya kan? Iya benar. Berarti lo titik balik stand up-nya di situ lah ya. Cuma sekarang merintis lagi. Mulai merintis lagi, gue dari nol lah nggak apa-apa. Cuma emang salahnya lo waktu itu nggak nyari materi-materi baru Salahnya yang fresh gue lah. merasa apa sih kalau bahasa ini ya tuh belagu lah mungkin ya. Iya, Udah sampai nggak sekarang ngerasa. Iya sih. Sudah. Oh iya, cuma kalau stand up tuh yang gue perhatiin ya emang harus update jokesnya. Maksudnya yang sekarang nih lagi lucu apa gitu. Kalau misalkan canda-canda yang udah basi ya. Itu tuh bukan soal basinya sih menurut gua. Apanya? Bukan soal pembahasan ya, tapi soal tekniknya. Ah, cara bawainnya. Cara bawainnya pembahasan lama pun menurut gua masih bisa lucu kalau tekniknya fresh. Iya. Oh iya, tekniknya fresh. Iya. Oh iya. Oh gitu ya, berarti tips Menurut ya. gua ya. Iya, cuma inilah make sense lah. Make sense. Maksudnya tips buat berstand up Kan tuh sampai begitu. sekarang masih ada orang yang bahas ibu-ibu bawa motor. Oh iya. Masih banyak kan? Stand kanan belok kiri. Iya, tapi kan caranya beda-beda cara bawain itu. Ah ini nih Min, gue mau nanya Min. Apa? Kan lu kritis itulah, logik lah ya orangnya ya. Cukup bernalar lah. Ini kan berdasarkan cerita gua. Menurut lo nih, lo kenal gua. Justru karena lu udah cerita gitu, gue nangkepnya lu begitu. Akhirnya gue ucapin. Berarti sebelumnya enggak? Gue simpulin. Harusnya sih, ya kalau dari ngobrol sih gue udah bisa. Maksudnya baca, lu bisa nyambung pas gue ngomong gini aja, ngomong gini, ngomong gitu tuh. Nah itu udah, oh ini orangnya logiknya masuk nih gitu ke gua. Nah tapi lu pernah nggak sih
apa? Baperan gitu. Emosinya cuma yang benar-benar lo ambil sikap. Pernah sih, pernah gua. Apa? Masalah apa? Apa ya? Enggak gini nih. Gua dulu itu orangnya baperan banget. Zaman gua sebelum ketemu stand up ya. Baperan. Nah, justru menurut gua stand up itu obat tau. Obat jadi ya udah, gua sering bercandain orang bercandain gua ya udah. Dulu mau gua baperan banget, Bro. Baperan. Dulu gua sering berantem lah. Gimana? Maksud baperannya gimana? Receh juga berantem gua dulu. Iya, gimana? Contoh aja, kasih contoh. Ya hal yang receh aja, menurut receh apa? Ah, Main bola misalnya sliding, bisa jadi gua emosi. iya. Iya. Terus kalau misalkan diledekin gitu. Diledekin, kesel gua. Nah, setelah ketemu stand up itu udah mulai ngilang, tapi masih ada aja. Di umur berapa lo ngerasa bisa nahan emosi? Gua enggak, kelas 3 SMA, kelas 3 STM. Iya, kelas 3 STM. Awal, akhir-akhir lah. Mau lulus. Akhir mau lulus mungkin ya. Oh, teman-teman gua yang gua udah stand up padahal, tapi kan itu ibaratnya obat kan nggak langsung Iya. bisa nyembuhin ya. Kayak gua udah jalan berapa tahun gitu baru udah mulai ngilang tuh baperannya tuh. Sekarang gua kesel juga, marah juga pernah. Cuma nggak separah dulu intinya mah. Sekarang udah jauh lebih bisa nyantai gitu. Tapi overthinking juga? Kalau overthinking mah masih. Coy. Masih sampai sekarang? Itu menurut gua karena itu tuh efek samping loh coy. Ini kalau lo misalnya nyuruh Marvel nih ya untuk kayak gua, itu tuh efek samping overthinking itu. Efek samping dari lo disuruh mikir dari kecil. Karena bisa mikir jadi mikirnya kemana-mana. Mikir kemana-mana, mikir terus aja kayaknya. Sorry, gue agak kentut. Ya gak apa-apa kan. Agak ini aja, ini enakan. Ya enjoy aja. Podcast lo. Aduh, tadi Dari Marvel tahu bakal tukang kentut. Berarti sekarang udah aman lah ya, maksudnya dari emosian, cuma overthinkingnya aja nih. Overthinking ya Sampai sekarang berarti. sampai sekarang. Kayak overthinkingnya tuh lebih ke untuk diri gue sendiri ya, tapi Iya, kalau ke orang kayaknya enggak deh gue. Iya. Kayak misalnya gini, dulu tuh gue sering tuh, hari ini gue bikin sakit orang nggak ya? Gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya enggak deh. Kalau sekarang overthinkingnya apa? Overthinkingnya itu intinya yang ada urusannya sama gue. Misalnya nih, apa namanya? Oh gue nih kalau waktu gue nganggur 5 bulan tuh ya, anjir gue nggak kerja gimana nih gue. Terus kayak gue nih sebenarnya harusnya nih nikah umur berapa sih? Ngerti nggak? Ke situ gue lebih ke situ. Oh iya, lu belum nikah lo ya? Belum nikah. Umur berapa sih? 96 berarti sekarang 28, 26. 7. 26 ke 27. 26 ya, belum ketemu ulang tahun gue. Ulang tahun kapan? September. Tanggal? Nggak usah. Iya. Nggak usah gue kasih tau lah tanggal berapa. Masa gue kasih tau tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Iya. Berarti emang, tapi overthinking itu menurut gue ya plus minus lah. Maksudnya kita juga butuh khawatir akan hari esok. Kalau misalkan nggak khawatir sama sekali, lu nggak bakal usaha menurut gua. Iya benar. Itu yang pernah kita bahas kan? Oh iya? Iya. Lupa gua. Pernah kita bahas itu yang lo bilang harus khawatir hari esok. Karena ada yang bilang bahwa kita nggak perlu khawatir hari esok, berarti lo nggak percaya Tuhan kalau Iya, kayak gitu. itu. Iya kan? Janganlah engkau khawatir akan hari esok karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Iya. Itu firman Tuhan tuh. Oh iya kan. Iya benar, dia berarti senior lo ya. Enggak, cuma itu ini ya, apa namanya? Ketawa aja, jangan ditontahan. Plus minus lah, maksudnya segala sesuatu ada positif negatifnya. Iya, Cuma gua ngambil positifnya aja. Gitu. Mungkin kalau anak gua nonton kan gua kasih tahu aja. Tapi karena udah gue jelasin, jadi dia kepikiran. Bingung tau Iya, emang hidup tuh. Iya. Malang, lu masih pengen hidup aja. Lu maunya tuh sebenarnya anak lu tuh jadi orang yang pemikir atau enggak? Kalau gue tuh lebih pengen ngasih tahu wawasan yang luas ke anak gua, selebihnya dia nentuin gitu. Oh, lu kasih tahu ini tuh begini. Iya, dampaknya. Iceland tuh rasanya begini. Iya. Berarti lu kasih tahu. Betul. Babi tuh rasanya begini. Iya, betul. Bahkan lebih enak menurut gue ya ngasih tahu anak nih di saat dia masih kecil, masih ngerasa kayak minuman, rokok itu nggak enak. Semua berarti lu ini ke dia. Yang Lu gua ajarin. cobain. Jadi yang gua lu cobain ya. Oh, yang enggak ya enggak Yang sama enggak, sekali, enggak. ya kan.
ya kayak minum, kayak ngerokok misalkan. Ya udah lu misalkan dari SD mungkin ya, apa SMP lah. Lo rasain sekali sampai dia ngeliat apa pas sekali itu biasanya nggak enak. Wah, nggak enak. Wah, nggak enak. Udah. Tau nggak enak nggak usah dilanjutin gitu. Maksudnya berarti biar orang di kapok. awal. Biar kapok. Dia nggak tahu bapaknya terus-terusan. Nah, itu. Gitu kan. Ini kan nih kayaknya nih. Enggak bakal ya. Ribet min ngekat-ngekat. Iya sih, nyari menitnya. Iya, makanya ini suara juga langsung. Biasa harus nyatuin dulu. Oh, Ribet, enak ini ya. Enak banget, makasih ya. Ya biasa lah, ngejilat dikit. Ini kameramen. Iya. Itu siapa? CS. CS ya. Biasa. Ini ketahuannya kenceng lagi, Min. Emang coba kalau dia ngomong penonton tahu nggak? Nah. Enggak. Kok gitu ya? Apa udah tengah malam kali aja? Oke lah, kalau gitu. Makasih Umin. Jadi emang Lu harus mau nanti gua ajak podcast ya? Mau lah. Gua juga bakal nanya Justru gua tuh seneng. Gua sampai detik ini nggak ada yang ngajak ke podcast. Paling waktu itu doang Bambi ngajak. Cuma emang kurang explore gua, cuma minta beberapa pendapat. Ya menurut gua kan kurang leluasa Kita juga. nggak mau bahas agama nih. Deh nanti aja. Nanti aja. Kelamaan sih. Lebih kelamaan sebenarnya aman. Aman ya. Kelamaan aja. Oke, ya Min. Iya. Thank you Siap. Min. Akhirnya gua diundang profesi. Next time ketemu lagi ya. Wah, anjing. Kita tiap time juga ketemu brengsek. Oke, makasih. Si Progresi.